Pemirsa, kisah sukses ibu rumah tangga dapat kita jadiin sebagai motivasi untuk kita membangun bisnis loh. Jangan salah ya, jadi ibu rumah tangga itu bukan berarti kita cuma bisa duduk manis di rumah aja dan menutup diri dari berbagai kegiatan bermanfaat lainnya. Banyak kok ibu rumah tangga yang memiliki usaha sampingan dan sukses. Istilahnya kalau zaman sekarang tuh biasanya disebut sebagai mompreneur atau ibu-ibu pengusaha gitu deh. Nah, di peluang kali ini saya, Yaya Ahmad, akan menjumpai seorang mompreneur yang cekatan banget dan pandai melihat peluang. Sehingga gak aneh kalau beliau ini mampu menjadi seorang yang berhasil dengan usaha sampingannya. Semoga dapat menginspirasi ya dan memotivasi para ibu rumah tangga untuk memulai bisnisnya. Let's check it out! Berdiri waktu pertama kali cateringnya ya. Catering berdiri tahun 2004. Kita awal-awalnya usaha itu gudeg di pinggir jalan dekat depannya Polsek Kedungmuni Timur. Itu awalnya pakai tenda. Nah, akhirnya kita kok tambah laku waktu itu kan gudegnya di Kedungmuni belum ada, baru punya saya. Akhirnya terus belum ada namanya. Dengan berjalannya waktu, akhirnya di pertama kali namanya bukan Caket, dengan kita kasih nama itu mencari itu Haki kita cari dulu. Haki udah ada nama apa gitu ya. Akhirnya kita dengan nama Caket cabang Kedungmuni itu namanya. Caket itu kepanjangan dari cabang Kedungmuni. Iya. Akhirnya kok masuk belum ada. Udah kita daftarkan sekalian Haki itu. Udah semua. Ditaruh belakang di cuci. Ide untuk menjalankan bisnis kuliner memang bisa datang dari mana saja, dari apa saja, dan didasari dari hal-hal yang kadang tidak terduga. Bahkan usaha kecil-kecilan yang berawal dari hobi memasak ternyata bisa jadi ide bisnis potensial di masa depan loh. Hal ini juga yang dialami oleh Ibu Tri Herawati yang mendirikan Caket, usaha catering dan aneka makanan ringan di Paisan Kedungmuni, Kabupaten Pekalongan. Awalnya ia membuka usaha nasi gudeg kecil-kecilan sih di sekitaran Kedungmuni, dan ternyata banyak banget yang suka dan banyak yang menjadi pelanggan. Nah, alasannya Ibu Tri sendiri memilih bisnis kuliner itu karena ternyata Ibu Tri sedari muda udah senang dengan dunia kuliner. Hobinya masak dan ia mahir banget memasak gudeg. Dari hal yang tidak terbayangkan sebelumnya, ia pun kemudian mengembangkan usahanya dengan merambah ke makanan ringan dan sukses juga. Pertama kali kita habis itu gudeg ya, terus ditawarin untuk catering sekolah. Catering sekolah akhirnya kita masuk, terus dengan berjalannya waktu kita kan akhirnya berkembang ya. Terus komplek dengan cateringnya, terus ada yang kita ikut pelatihan membuat keripik lah, itu utamanya. Kita terus langsung masuk mempelajari keripik, aneka keripik dengan kreasi macam-macam. Otodidak ya. Kita otodidak juga. Kita dengan semangat. Mungkin waktu itu anak masih kecil, kita lego juga ya. Kan waktu itu ibu rumah tangga. Akhirnya saya tuh sukanya membuat kreasi apa gitu waktu itu. Akhirnya itu kok gudeg kayak gini. Dengan saya asli Semarang,
di kampung saya kok laku sekali itu gudeg. Akhirnya di Kedunguni saya buat itu, alhamdulillah udah pertama kali langsung panjang sekali itu yang beli. Nama Caket yang dipilih menjadi nama usaha yang dijalankan Ibu Tri itu ternyata bukan tanpa alasan loh. Caket adalah singkatan dari cabang Kedunguni. Ya, gagas sedikit diplesetin lah ya, pakai T. Tempat di mana ia memulai usaha kulinernya pertama kali. Nama yang mudah, nama yang gampang diingat dan memiliki arti. Berbagai tantangan pun dihadapi Ibu Tri selama menjalankan usahanya ini. Menurutnya, tantangan yang dialami dalam mengembangkan usaha kuliner itu adalah banyaknya usaha sejenis yang ada di Kabupaten Pekalongan yang lebih dahulu terkenal dari usaha miliknya. Alias kompetitornya banyak lah. Tapi ia percaya dengan mengutamakan rasa dan mengedepankan pelayanan kepada customer, ditambah dengan seringnya Ibu Tri mengikuti banyak expo atau pameran, perlahan tapi pasti usaha catering dan makanan ringannya pun mulai mendapat nama. Lupa ya, kita cuma adanya uang berapa kita jalankan gitu aja. Dengan berjalannya waktu kita otomatis tambah modal ya untuk dikembangkan gitu. Belum dengan keripik ya? Belum untuk keripik. Akhirnya dengan itu kita tahun 2008 kita ngikuti pelatihan. Nah, ada pelatihan keripik. Saya kan sukanya masak-masak gitu ya. Tertarik dengan membuat keripik, terus diperdalam lagi, kita harus membuat inovasi apa gitu. Sukanya kita bisnis itu kan dijalankan dengan suka ya, dengan kalau kita nggak menyukai bidangnya kita nggak jalan. Kita tetap servis sama rasa kita terus jaga. Kalau minta kemasan, itu kemasan seberapa, permintaan sesuai permintaan konsumen. Mau dikirim ke mana, keluar kota, ya oke gitu. Dan sejauh ini nggak pernah ada komplain? Nggak, alhamdulillah. Produksi aneka keripik Caket, antaranya daun kelor, keripik daun sama pare. Untuk sementara ini yang jadi unggulan keripik Caket yaitu keripik daun kelor. Ia mampu bertahan selama 18 tahun. Ibu Tri pun mengungkapkan salah satu rahasia sukses dari Caket yang ia kelola, yang memang terletak pada rasa dan varian yang ia buat. Seperti hari ini nih pemirsa, terlihat sibuk banget di dapur rumahnya. Ibu Tri ditemani seorang pegawai asik mengolah salah satu jajanan ringan yang menjadi bestseller, yaitu keripik daun kelor. Namanya unik ya, emang banyak yang unik-unik sih makanan ringan buatan Ibu Tri ini, makanya terkenalnya cepet ya. Ya, dari mulai menyiapkan bahan-bahan untuk membuat keripik daun kelor ini ya, hingga memprosesnya, ia kerjakan dengan ala-ala sersan, serius tapi santai. Untuk variasinya sendiri emang cukup banyak sih, terutama makanan ringannya yang terdiri dari aneka keripik. Kayak keripik jamur, terus ada keripik daun melinjo, ada keripik pare, ada juga keripik daun singkong. Aduh, banyak banget dan unik-unik. Dan masih ada lagi. Terus Ibu Tri itu juga menyediakan kue kering dan juga akikoh.
Untuk caket keripiknya banyak, Mbak. Ini ada jamur, kulit melinju, sama daun singkong. Terus selain keripik, caket produksi kue kering sama bakery. Terus catering dan akiko. Catering untuk unggulan sekarang gudeg, nasi gudeg. Pemasarannya untuk alhamdulillah sekarang masuk Hypermart, terus pusat oleh-oleh, dan yang untuk itu yang untuk oleh-oleh itu dari konsumen langsung dari luar kota banyak, minta dikirim kemana. Contohnya untuk kemarin yang ini langganan dari Bogor, akhirnya tahu rasanya dari caket, kerasa semua keripik cateringnya juga, akhirnya dia langganan. Kita mengutamakan rasa sama servisnya. Kita mau dikirim kemana, kita ngikut aja, nggak mempersulit konsumennya. Jangkauannya Jawa Timur, Magelang, untuk kemarin sampai ke Hongkong juga. Ini bazar-bazar yang di Plaza, sama kemarin yang untuk HUT Pramuktamar, terus ada di ini PRK Kajen. Alhamdulillah dengan adanya kita ngikuti pameran-pameran, akhirnya produknya caket terus udah pernah beli, rasanya udah cocok gitu, akhirnya terus beli langganan, berlanjut. Kitanya ya untuk penyemangat kita, banyak teman ya, kita harusnya yang lain kayak gini, aku harus lebih baik, memperbarui cita rasa kalau udah konsumen udah cocok, kita udah terus. Akhirnya dari caket saya mau membuat kreasi lagi. Ini yang masih belum saya keluarkan, pangsit pedas kelor. Saya dengan anak saya itu, kalau saya sendiri mungkin belum untuk sharing-sharingnya kurang. Jadi kalau mau membuat ini, saya buat ini, anak, oh iya, Bu, gini buatnya ini. Ya untuk trial ya biasa itu ya, paling 1-2 kali. Ini yang terutama ini, ya. Waktu pertama kali saya tuh belum jadi kayak gini, belum saya buat keripiknya kayak gini. Pertama kali saya tuh kelor, saya petik, saya kayak buat payak kayak gitu. Akhirnya terus kok di pasaran kok hancur, akhirnya sharing sama anak. Ini akhirnya dibuat kayak adonan itu paru. Dijadwal untuk catering kita kan yang udah pasti catering sekolah ya, harinya udah pasti. Untuk catering yang pesanan dari luar, kita ngasih waktu jadwalnya, hari apa yang kita lowong, untuk lainnya keripik. Alhamdulillah
Ada ini bahaya. Itu waktu apa? Keripik kejar tayang kemarin itu. Ada pesanan segini, sore udah jadi. Waduh ini. Langsung saya buat bersama sama anak gitu. Mau puasa, Lebaran sampai kemarin mau Idul Adha itu udah masih terus. Pasti ya setiap tahun? Iya, setiap tahun. Ya nyampe 100%. Ada karyawan, anak saya 2, yang satu untuk khusus kue kering sama bakery, kalau yang satu lagi khusus keripik sama catering. 4. Mereka Khusus untuk catering sendiri, untuk keripik sendiri. Enggak, waktu pertama kali kita ngurus PIRT lancar untuk LP POM-nya ya, itu ya dari dinas sudah lancar. Pertama kali PIRT dulu ya, PIRT lama, baru ada kita waktu itu belum mengenal LP POM. Taunya cuma PIRT. Akhirnya dari dinas kita diberi POM itu langsung bisa masuk cepet. Itu penting sekali. Masalahnya kita kan lebih mantap ya kalau mengolah keripik itu ya. Mengolah kan ada perizinan ini, kita menawarkan ke konsumen lebih mantap, mantap kalau kita sudah ada izinnya. Kalau nggak ada izin kita belum bisa menawarkan secara detail, secara itu luas ya. Pernah berada di posisi seperti itu? Ketika pernah awalnya ya begitu ya, kurang pede aja. Di samping itu konsumennya kan, wah kita menerangkan ke konsumen kan juga kurang yakin gitu. Kalau sekarang kan waktunya kan untuk kuliner kan digalakkan ya, di setiap daerah ada. Masyarakat sekarang terutama kalau ke piknik keluar kota, kita mengutamakannya kan kuliner khas mana sih, kota mana. Kayak saya kalau keluar kota kan kayak gitu, wah ini ciri khasnya apa sih kota ini gitu. Akhirnya kan untuk kedepannya lebih bagus. Kalau review dari customer yang udah menyebar ke seluruh Jawa bahkan Hong Kong nih, bumbu olahan caket lebih berasa di lidah dibandingkan dengan yang lain. Dan saat ini pun Ibu Tri terus berusaha mengembangkan caket catering seluas-luasnya. Ia memiliki harapan terhadap usaha ini ke depannya yang akan semakin dikenal oleh masyarakat. Ya kemarin ada pandemi 2 tahun. Kita akhirnya kerjanya lebih keras untuk keluarnya untuk mempercayakan ke masyarakat produknya, kita memperkenalkan. Lah ini untuk udah pandemi udah hilang, alhamdulillah kita menuai hasilnya. Ya kita untuk pandemi waktu itu jalannya ya tertatih-tatih sambil kita memperkenalkan terus, kita pantang mundur terus. Akhirnya ya ini alhamdulillah untuk awal kebangkitan. Kita dengan semangat memperkenalkan keluar lah
kita cari pusat oleh-oleh mana yang mau kita masukkan produk-produk kita, itu untuk lebih semangat lagi. Ya itu penting sekali. Masalahnya kita kan kerjasama ya. Waktu itu kalau kita nggak mengutamakan kerjasamanya sama beliaunya, kita jalin baik, itu susah kepercayaan. Ya Banyak tuh. sekitar berapa ya? Di area Pekalongan, Kabupaten Pekalongan juga, Semarang juga. Ya. Kalau ini yang masuk Hipermat di sejateng. Jadi betul-betul didatengin satu persatu untuk memprospek mereka gitu. Enggak, kita satu dari pusat, akhirnya dikasih peluang bisa masukin ke barang ke toko mana aja. Itu bisa membuat semangat kita, dan kita banyak teman, akhirnya produk kita dikenal sama teman-teman. Ya, gitu. Ya, itu. Pertama kali kita harus tujuan kita yang mau kita kembangkan, yang mau kita kita tujuannya yang apa dulu. Kalau saya kuliner ya. Kalau kuliner akhirnya ini peluang waktu ini apa? Yang laku apa dulu? Yang laku apa, akhirnya kita harus jangan malas. Kita pertama kali memang harus susah-susah kita memperkenalkan produk kita. Akhirnya kita harus terus jalan terus kita ke konsumen, kemana, ke toko gitu. Artinya riset dulu. Iya, itu. Saya kepengennya membuat itu rumah caket itu ya. Untuk rumah caket, akhirnya komplek itu punya caket, sama kalau Allah mengizinkan kita produk-produk UMKM bisa masuk. Ya insya Allah tahun depan. Jadi gimana pemirsa? Bisa dikatakan juga ya bahwa bisnis catering merupakan salah satu alternatif usaha rumahan yang memiliki potensi pasar luas, modalnya relatif kecil, serta menjanjikan. Sebuah peluang emas yang sayang banget kalau dilewatkan bagi yang merasa punya bakat masak makanan lezat. Kalau saya, ngicipin aja deh. Ya demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa. My light, you shine on me.